Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau mau jadi narasumber, dapat kirim ceritanya, DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Bang Iqbal. Bang Iqbal akan menceritakan kejadian horor atau mistisnya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Ada pabrik roti cuman udah lama terbengkalai, Pak. Terbengkalai. Udah dirubuhin, udah dihancurin. Nah, di situ ada gardu, kayak semacam gardu listrik lah. Ada gardu listrik, dan di situ pun bukan saya sih, teman saya sendiri yang lihat. Karena emang jalanan itu kalau lampu jalan kan suka ada yang matian ya. Nggak semua hidup ya. Dan di dalam kampung saya itu ada lampu di posisi di situ mulu yang mati, nggak pernah lama. Pas saya lewat, teman saya langsung kayak ngucap, "Astagfirullahaladzim, apa lu lihat ke atas," dia bilang. Dan di situ pun pas saya lihat di atas itu kayak emang wujud si Mbak itu lagi. Pas saya mau foto, cuman saya gimana ya, ada rasa down duluan. Cuman mau gimana caranya saya laporan biar di situ biar tetap ke foto lah. Saya berusaha ngedek terus dah buat laporan ke situ, saya foto. Pas saya jalan-jalan ke tempat yang kayak yang tadi nenek ini nih, dia makin lama makin mundur, Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumbernya ada di samping Bang Genta, Bang Iqbal. Ya, selamat datang Bang Iqbal. Siap. Tinggal di mana Bang Iqbal? Di daerah Pamulang. Pamulang? Iya. Kira-kira mau menceritakan apa nih Bang Iqbal? Menceritakan hal yang saya kerjain di tempat pekerjaan saya sih. Kejadiannya udah lama tuh Bang Iqbal? Udah hampir ada 4 bulan lalu lah. 4 bulan yang lalu? Iya. Dan itu sering di tempat pekerjaan di tempat situ di komplek lah. Selalu diganggu tuh Bang Iqbal? Iya, setiap malam itu mungkin. Setiap malam selalu diganggu? Lebih seringnya tuh di malam-malam Jumat. Bisa diceritakan kisi-kisinya Bang Iqbal biar Sobat Magenta di rumah penasaran Boleh. Bang Iqbal. Boleh. Nah, iya, jadi setiap kali kayak kita jaga dari itu kan ada sip-sipannya ya. Dari siangnya itu sekali, nah di malamnya itu 2 kali. Siang jaga, besokan libur 2 hari jaga. Nah, ketemunya lagi tuh di hari berikutnya, pas jaga malam di malam Jumat. Nah, sosok apa tuh Bang? Itu kita kan kalau buat kayak laporan ke grup itu harus moto ya. Dan akhirnya pergantian nih, temen udah moto-foto, Pergantian shift? ya bukan ganti sih, kayak lebih rollingan lah. Rollingan kayak lu foto duluan jam sekian, nanti gua. Dan posisi akhirnya di situ saya jalan buat muter ke komplek buat foto-foto laporan ke grup RT. Ada di mana waktu saya jalan itu saya foto-foto di situ bertampak lah kayak seorang nenek-nenek. Waduh, tahan dulu Bang, jangan diceritain dulu nih Bang. Di dalam fotonya tuh Bang ya. Iya. Kita mau cerita dulu di Sobat Magenta nih, mau sapa-sapa dulu Sobat Magenta. Oke, bagi Sobat Magenta yang mau subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Ya, jadi waktu dijaga malam itu ya. Nah, ada buat laporan lah, foto-foto buat ke RT, laporan grup. Nah, itu di situ saya rollingan di jam-jam berikutnya
lu sekarang, ntar gua. Nah, pas ketemunya saya itu di jam malam, di jam-jam 11, setengah 12 kurang lah. Ketemunya saya absen buat foto-foto lah. Nah, pas saya di jalan buat absen itu, saya foto-foto. Sebelum saya foto tadi, itu udah datang kayak, bukan datang sih, lebih nampak. Nampak itu ya kayak seorang nenek-nenek berbaju kebaya sama pakai celana, bukan celana sih, lebih ke kain. Pas saya mau foto, cuman saya gimana ya, ada rasa down duluan. Cuman mau gimana caranya saya laporan biar di situ nggak ke apa, biar tetap ke foto lah. Saya berusaha ngedek terus dah buat laporan ke situ, saya foto. Pas saya jalan-jalan ke tempat yang kayak yang tadi nenek ini nih, dia makin lama makin mundur, Pak. Makin mundur, posisinya di situ emang ada kebun kan, ada kebun. Nah, dari setelah kebun itu saya berusaha dekat lagi, dia ngilang. Dari setelah dia ngilang, saya foto di situlah buat sekelilingan di tempat yang saya harus foto itu. Buat bukti abang buat kerja. Bukti. Di situ kan ada beberapa titik buat harus difoto. Nah, pas udah setelah foto di situ, saya jalan lagi ke blok berikutnya. Di blok berikutnya, memang di situ ada perumahan kayak perumahan bule. Lebar, lebar itu mah lebar. Cuman posisinya yang di tempat kerjaan saya itu ada posisi mentok itu lapangan. Nah, dari setelah ada lapangan itu, saya pikir di jam segitu, ini anak siapa? Anak siapa kok jam segini nggak? Orang tua komplek kok nggak ada yang nyariin. Cuman saya hirauin lah, mungkin ada orang tuanya lagi ngopi, apalagi gimana. Saya hirauin, saya foto-foto aja. Udah tuh dari tempat situ, saya lanjut lagi ke tempat yang berikutnya, ke arah musola. Dari musola itu emang kan kalau musola di sana kayak aliran got itu kayak lorong gitu ya, lorong. Nah, pas posisi saya foto itu di situ ada anak kecil, cuman posisinya itu udah agak lumayan jauh. Cuman pas posisi saya foto itu nggak kelihatan itu dia napak apa enggaknya. Ya saya cuma bisa manggil rekan saya nih, coba dah lu temuin gua di sini, saya bilang begitu, buat nemenin gue ini. Di sini gue ada bocah kecil yang tadi di lapangan, ini bocah ada di sini, saya bilang. Nah, akhirnya disamperin lah sama temen. Di mana? Itu di musola tadi. Nah, dari setelah itu saya cek lah, nggak ada apa-apa dari di dalam musola itu ya, di lorong musola itu. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, tadi ada di sini, fotonya ada ini, saya bilang begitu. Nah, dari setelah perbincangan sama teman saya yang datangin saya itu, udah lu lanjut muter lagi, gue cabut dulu. Udah, lanjut muter lagi. Nah, saya lanjut ke blok berikutnya. Saya lanjut blok berikutnya. Di situ foto-foto biasa, nggak dapat apa-apa. Lanjutlah jalan lagi. Emang posisinya itu saya keliling nggak bawa motor, nggak pakai motor, jalan kaki kan? Jalan kaki. Nah, lewat di posisi yang tempat sakral di situ ya, ada emang di situ emang ada sumur tua juga, emang udah tua. Ada pabrik juga di belakang pabrik dimsum itu. Saya foto nggak ada apa-apa, cuman pas lagi setelah saya jalan di situ kayak bayangan putih jelas. Nah, di situ pun langsung ada kayak ada suara kayak apa ya? Anak kecil main. Dan akhirnya saya pikir anak kecil yang tadi kali nih apa gimana. Saya cari nggak ada. Nah, pas dari situ saya buru-buru dong pengen nyelesain dari tugas laporan buat ke RT ini nih. Nah, pas udah dari situ saya buru-buru ke depan, saya bilang, ini tadi yang tadi nih, minggu tadi gue laporan ke temen nih. Akhirnya tuh dari setelah laporan yang gue udah foto-foto, ini laporan ada kayak gini nih, saya bilang. Lu di mana aja titik itu? Di pojok yang deket blok ini, terus sama di lapangan, sama di musola, sama yang di tempat deket pabrik dimsum, belakang pabrik dimsum, di situ yang ada sumurnya.
Nah, saya bilang sama dia, di situ gue pun sering, dia bilang gitu. Dia pun sering kayak gitu. Cuman gue posisi gue naik motor, wah enak di elu saya bilang begitu kan. Dan akhirnya saya pergantian shift di besokannya, tetap itu masih sama, kayak selalu ada itu nenek-nenek di situ memang ada. Ternyata pas saya cari tahu sama ya ibaratnya orang Dedangkot lah ya, yang sekitar situ ya Bang ya. orang pribumi yang di situ dah sebelum komplek itu ada. Diri. Ya, saya tanya lah sama Dedangkot situ, ya mungkin bisa dibilang sekarang PRT lah. PRT, saya bilang PRT, saya sering banget kalau setiap saya lagi tugas kayak buat foto laporan ke RT, itu nenek-nenek kenapa harus ada di situ? Saya bilang begitu. Nenek-nenek yang pakai kebaya, dia bilang, iya Pak RT. Itu mah yang dari kompleks sebelahnya, Bang. Dia bilang begitu kan, kompleks sebelahnya. Oh, dari kompleks sebelahnya. Emang kenapa, Pak? Jadi dulu di situ ada kayak semacam pesugihan. Di situ di kompleks sebelahnya ya. Saya sih mohon maaf nggak bisa nyebutin nama komplek ya. Iya. Jadi ya saya cuma bilang oh, pantas. Ini mungkin ini dari pesugihan ini tayangan di kesini dia ngeganggu apa enggak nih, saya pikir gitu Pak. Dari setelah saya kayak berbincang sama Pak RT di situ, ya saya bilang oh yaudah berarti saya harus menyelesaikan tugas apa yang saya harus selesaiin dulu dah. Maupun apapun resikonya ya udah emang lagi ketemu aja, saya sih yang penting kagak ganggu. Saya bilang kayak gitu. Ya udah dari setelah itu tetap berapa hari pokoknya selama saya kerja, saya sanggup di situ cuma 3 bulan kerja. Saking nggak kuatnya itu energi itu ketika ketemu itu nenek-nenek, itu energinya kuat banget. Energi yang bener-bener kayak aduh panas dinginnya, badan kayak ngerasa lemes, terus kayak apa ya, udah bener-bener nunjukin kalau lu jangan kesini-sini. Tanda-tandanya. Nah itu tanda-tandanya bisa disaksikan oleh Sobat Magenta, 6 tanda makhluk astral tuh. Itu kayak bener-bener kayak apa ya, udah gak usah lu, kalau ibarat orang nyata mah udah lu gak usah kesini lagi kali, kayak gitu ya Pak. Bisa dibilang ya. Nah cuman saya sih berusaha ya udahlah, gua selagi gua nggak ganggu, ya tolong jangan ganggu, gue cuma nyelesain tugas apa yang gua disuruh sama komandan di sini. Dan akhirnya saya tetap telusurin, ternyata bukan saya doang, ternyata teman saya 1, 2, 3 orang pun itu ngerasain semua, yang kayak ditongolin sama itu anak kecil, nenek-nenek, mungkin sampai ada di blok emang itu saya mah cuma fotonya singkat lah, nggak sampai keliling satu blok saya harus muterin. Nah posisi kalau teman saya itu lebih ke dia selalu zigzag jadinya. Pas lagi foto ya dia di situ ditampakin sama kayak si mbak itu kuntilah, dan dia cerita di pos kuntilanak tuh Bang bentuknya. Dan akhirnya dia buru-buru kabur sampai di pos panas dingin dan cerita-cerita begini. Nah tanggapan sama anak-anak, disamperin ya, namanya makhluk astral ya, dimana dia ada, ketika mau disamperin balik pun pasti udah nggak ada. Betul. Nah saya sih percaya kalau itu ada, percaya. Cuman selagi kita nggak ganggu kan, nggak mungkin buat bener-bener kita di apa kasarnya diusik, bener-bener diusik sampai ngegerakin barang lah apa, situlah. Dan setelah beberapa bulan kemudian saya bilang sama PRT, mohon maaf, kayaknya saya nggak kuat dah, karena setiap kali saya mau laporan yang saya khawatirin ketemunya itu lagi. Dan akhirnya PRT pun bilang sampai ada kesepakatan ditemenin sama temen, tetap saya nggak berani karena bukan apa ya, lebih takutnya ngikut ke saya waktu dulu itu, waktu di kerjaan itu ya. Lebih mikirnya ngikut gua nih, kalau gua kayak ngajak temen gua, saking kayak takutnya gua, wah udah mendingan gua akhirnya saya resign lah di situ. Akhirnya resign ya,
pas pergantian orang dari setelah saya, dia pun ngerasain juga apa itu yang saya rasain, cerita-cerita yang saya udah laporan ke RT, ke teman-teman di pos, semua yang ngerasain dia juga. Dan dia pun tanggapannya biasa-biasa aja, cuman selalu didampingin sama temen, maunya keliling berdua. Aturan dari apa, SOP dari lingkungan itu sendiri, satu di pos, satu keliling. Nah di situ dia minta ditemenin sama yang lain, ya nggak terjadi kalau kayak gitu. Mungkin kalau sendiri itu lebih nampak Pak, kalau bisa dibilang. Dan setelah saya resign, kan di situ masih ada kayak proyek-proyek yang baru mau dibangun ya. Saya berusaha buat kayak nongkrong lah. Baru beberapa hari lalu. Nah, saya nongkrong di situ sama teman-teman. Ada engkong lah, ibaratnya orang tua dia bilang, "Bah, sini dah," dia bilang gitu. "Kenapa, Kong?" "Sini aja, samperin." Saya samperin. Nah, dia apa, di situ pun dia bilang, "Coba lu lihat ke atas," dia bilang gitu. Emang bangunan kosong yang lagi mau dihancurin. Saya tongkrongin di situ. Di situ pun langsung ada wujud ibarat apa ya, si Mbak rambutnya panjang, jubahnya panjang, itu sampai nyengser, sampai ngeliatin, mantauin kita terus Pak. Mantauinnya itu kayak bener-bener gak berhenti lah mantauinnya, kayak lebih jelasnya kayak ngusir. Emang nongkrongnya kita tuh rame, berisik. Mungkin dari keberisikannya itu ngerasa mengganggu mungkin itu. Dari setelah itu saya emang udah ngerasa aura udah nggak bagus nih. Saya bilang sama teman saya, sini, lu coba buktiin sini. Saya bilang, dia nggak berani. Dan akhirnya saya bilang, itu jangan lama-lama sini, kita isar aja yuk. Saya bilang begitu. Dari situlah saya ngerasain kayak hal-hal yang di luar nurul kayak gitu ya. Lebih ya, semua tempat pasti ada sih emang. Cuman gimana kitanya ganggu apa enggaknya, ya kalau emang posisi saya nongkrong sama temen beberapa hari lalu, emang ngerasa ngusik mungkin itu. Itu aja sih Pak. Dari cerita saya kayak itu aja sih. Aduh, lebihnya bener-bener merinding aja. Nggak kuat kalau lama-lama ngelihat kayak gitu, nggak kuat bener. Lemes bawaannya. Nah, sering tuh Bang? Itu di komplek itu sering. Kalau di komplek. Kalau yang di proyek itu baru dua hari kemarin. Itu di jam Isya ya, setelah Isya lah. Saya nongkrong di situ rame. Itu dah nggak kuat pokoknya, kalau udah bener-bener ditampakin, lemes bawaannya badan. Lebih ke kayak udah, aduh, nggak kuat ini. Napas pun susah. Iya, napas pun susah itu dah. Udah yuk, cabut yuk. Cuman yang lain mah tetap yang namanya orang tua kan, sama engkong ya, tuh. Engkong itu masih di situ. Om, saya bilang, "Kong, saya pamit dulu ya. Nah, kuat ini saya mah nongkrong di sini." Memang posisinya gelap, cahaya pun cuma ada di dalam gedung itu, di dalam proyek itu cuma ada satu di dalam kamar. Nggak ada pencahayaan lain di situ. Nah, tujuan Abang ke situ ngapain tuh Bang? Tujuan saya tujuan saya tuh cuma pengen ngebuktiin sama si Ingkong ini, karena si Ingkong ini sering, "Bah, temenin gue yuk," dia bilang begitu. "Temenin kenapa Om?" Saya manggil kan kadang Engkong, kadang Om. Iya. "Temenin kenapa Om?" Gua kagak kuat kalau sendirian di situ. "Emang kenapa Om?" "Sering kali ada suara," dia bilang begitu. "Suara apa sih Om?" Nggak usah takut, sugesti," saya bilang begitu kan. Nah, Om ini tuh lagi kerja di situ Bang? Enggak, jadi lebih ke apa ya? Lebih kayak ke ormas lah. Gitu. Jadi dia numpang tidur di situ. Sekalian jagain. Nah, akhirnya posisinya di situ kayak kuli pada
pada pulang ya. Anak-anak situ pada nongkrongin buat ngejagain, mengamankan situasi. Posisi pas setelah saya sebelum saya masih ngkong ke situ buat nemenin dia ngambil celana, emang posisi dia nyamperin saya itu pakai celana pendek banget, nemenin gue ngambil celana. Setelah ngambil celana, teman-teman pada nyampe. Ayo Kong, buru-buru Kong. Saya udah nggak kuat ini sebelum teman-teman pada datang itu. Dan pas udah setelah itu teman-teman datang, ya udah dia ditemenin, saya cabut buru-buru, saya udah nggak kuat itu mah. Rasa udah lemes aja badan. Bener-bener udah, aduh, ampun. Besok malamannya, jadi saya masih ada aktivitas di situ. Dari setelah itu di proyek itu juga sama, masih cuman berbeda hari itu di malam Senin, malam Senin malam Minggu saya datang ke tempat itu lagi sama temen mau ngambil apa ya, kayak kaso buat bikin bangku lah di tempat proyek itu. Dan di situ emang posisinya rumah itu ada kayak kolam, Pak, ada kolam apa ya, kolam batu-batu. Biasanya bukannya kalau kolam cuma kolam doang sih, relief gitu ya, model relief. Iya, batu-batu fosil alam gitu. Di situ, iya kalau bisa dibilang anak kecil di situ lagi mainin ikan, kayak semacam mainin ikan di situ. Di situ pun ya saya bilang sama teman saya, ayolah cepet buru, kagak kuat nih, saya bilang gitu, kagak kuat kenapa lu? Udah, gua nggak perlu ngejelasin, kalau gua jelasin yang ada lu makin jadi nih di sini, saya bilang. Dan di situ pun langsung lah saya bilang cabut. Saya bilang cabut, saya jalan lah. Setelah udah dilepas dari tempat situ, saya bilang sama teman saya, lu kalau tadi gua kasih tahu di situ anak kecil lagi merhatiin kita, kayak kita kagak boleh ada di situ, karena nggak mau dia diganggu kayak soal permainan dia di situ. Itu kolamnya sih batu-batu fosil yang dihias kayak batu fosil gitu. Dibilang gede ya gede, dibilang aktif itu masih aktif, cuma udah lagi posisi lagi mau dirubuhin. Dan akhirnya ya saya cabut dari situ, saya cerita di jalan, baru dia bilang, kalau lu cerita di sana ya gue buru-buru, cuman gue biar sama-sama lu nggak takut aja, biar selon aja, saya bilang. Iya, kalau cerita di tempat proyek malah takut semua gitu. Asli itu pasti kayak langsung terbirit dua-duanya, mungkin motor ditinggalin bisa. Akhirnya ya udahlah, saya bilang udah kasih tar di luar aja, udah buru. Ngambil lah kaso tuh, saya bawa buat tangguh, udah saya cabut, jalan lagi ke tempat pos. Dari pos saya berusaha kayak nongkrong lagi. Nah di situ pun tetap ada kejanggalan di waktu masuk gang. Kan di waktu masuk gang arah mau tempat pos itu sebelum ngelewatin rumah saya juga ya, ada pabrik roti, cuman udah lama terbengkalai, Pak. Udah dirubuhin, udah dihancurin. Nah di situ ada gardu, kayak semacam gardu listrik lah. Ada gardu listrik, dan di situ pun bukan saya sih, teman saya sendiri yang lihat, karena emang jalanan itu kalau lampu jalan kan suka ada yang matian ya, nggak semua hidup ya. Dan di dalam kampung saya itu ada lampu di posisi di situ mulu yang mati, nggak pernah lama. Pas saya lewat, teman saya langsung kayak ngucap, astagfirullahaladzim, apa lu lihat ke atas, dia bilang. Dan di situ pun pas saya lihat di atas itu kayak emang wujud si mbak itu lagi. Sebutin aja Bang, apa Bang? Kuntilanak itu tuh. Karena posisi gardu itu sebelah di dalam, kayak bukan di dalam sih, sebelahnya sekolahan tinggi lah, sekolahan elit. Yang bangunannya sampai 3 apa 4 bangunan. Nah setelah dari situ saya buru-buru langsung ke tempat pos itu. Nyampe setelah pos, gila, saya bilang, kagak lagi dah gue mau tempat-tempat kayak gitu, saya bilang kayak gitu kan, sama, gue juga nggak mau.
Dan akhirnya sampai sekarang nggak mau lagi saya. Nah, setelah dari kejadian itu beberapa hari kemudian saya berusaha kayak pulang kerja nggak mau kemana-mana nih Pak. Jadi Diam di rumah. ya saya kayak pengen nikmatin rasa capeknya kerja gimana sih ini. Bener. capeknya kegiatan sehari-hari gua kan gue nikmatin kayak gue ngopi di rumah ngerokok santai walaupun itu di jam 11 apa setengah 12 malam lah. Yang nikmatin gue capek banget kayaknya ngopi depan rumah enak nih. Akhirnya saya ngopi lah depan rumah sambil ngerokok kan, dan di situ pun ada di waktu saya 30 apa 20 menitan saya ngerokok, ada suara kayak saya kalau orang Sunda bilang tuh kemayu. Apa? Orang manggil. Iya, itu lembut banget. Jelas di kuping. Jadi posisi rumah saya pintu terus bangku panjang. Nah, saya ngopi di sini nih pojokan. Nah, sini tembok saya nih. Saya duduk nyender madep ke arah jalanan. Bukan ke jalanan. Ini gerbang. Ini tembok, ini bangku, ini pintu. Jadi saya madep ke arah ke kamar kakak lah. Kamar kakak. Ya, di situ pun langsung kayak suara itu jelas di kuping. Jadi sebelahnya rumah saya itu kayak halaman buat orang tua naruh tanaman. Cuman posisinya emang gelap, digelapin. Saya ngopi-ngopi nyantai, tiba-tiba itu posisi emang udah jam 11 lewat berapa menit lah. Kemayu. Itu lembut banget kayak suara cewek. Kalau bisa dibilang kalau orang Jawa itu apa ya? Jawa apa Sunda gitu. Pokoknya kemayu itu ada artinya dah. Cuman saya nggak ngerti, saya cari tahu, cuman belum ketemu jawaban arti kemayu itu apa. Saya pun ya masih bimbang dari kata kemayu. Suara jelas apa dari jauh tuh Bang? Itu jelas di kuping itu. Jadi kayak kita dibisikin, kemayu. Beberapa kali, ada 4-5 kali, kemayu. Lembut banget Pak. Sampai akhirnya saya buru-buru kagak pakai pikir lama, kopi saya bawa ke dalam, saya langsung masuk ke dalam rumah, saya pintu terus saya bikirin di dalam kamar apa ya Kasia. Itu orang tua tidur, keponakan tidur, kakak tidur, bokap tidur. Tinggalan saya doang yang masih bangun, emang lagi baru balik kerja kan. Iya. Saya pengen istirahat, nyantai dulu lah. Itu emang ya mungkin dibilang lagi posisinya digituin apa gimana, cuman selebihnya baru kali itu aja sih saya digituin di depan rumah. Itu aja sih Pak. Selebihnya udah nggak ada lagi yang kayak yang lebih jelasnya itu di komplek itu doang sih. Oke. Terima kasih nih Bang Iqbal sudah menceritakan kejadian bisnis saya Bang Iqbal. Siap, Pak. Diminum dulu Bang Iqbal. Siap Pak. Makasih banyak Pak ya. Saya minum ya Pak. Iya. Biar agak rileks lagi Bang Iqbal. Itu kalau ceritain kayak gitu saya mah suka berpikir dia suka ngikut. Gitu. Suka ngikut. Jadi nggak pengen sembarangan cerita ke temen. Takutnya bakalan terjadi lagi nantinya. Benar. Dibilang kayak percaya, emang percaya ada. Cuman jangan sampai lah nongol kayak gitu lagi. Doang Pak. Bang Iqbal, saya mau tanya nih Bang Iqbal. Semenjak Bang Iqbal kerja di penjaga keamanan di lingkungan itu, sering sekali itu Bang. Sering itu. Pada saat selalu shift malam. Shift malam. Kalau shift siang mah nggak pernah. Nah, yang paling menarik nih Bang Iqbal. Tadi Bang Iqbal bilang ada di tempat perumahan itu, yang tempat Bang Iqbal bekerja, ada suatu tempat yang buat pesugihan. Yang saya tertariknya pesugihan itu Bang Iqbal. Pesugihan apa tuh Bang Iqbal? Kurang tahu ya. Jadi kayak pesugihannya itu saya nggak menanyakan detail sama PRT-nya ini ya. Jadi pas saya cerita mengenai nenek-nenek ini nih, dia cuma bilang di kompleks sebelah emang pernah ada pesugihan. Itu doang. Itu saya nggak menanyakan detail kayak pesugihan apa PRT, pesugihan apa. Jadi kayak lebih kalau emang udah itu pesugihan saya udah berarti emang ini kali orang ini, makanya sering nongol nih kayak orang kayak nggak terima gitu Pak.
kayak orang yang apa? Bisa dibilang nggak terima kalau diri dia diginiin. Iya, betul, Gitu. betul. Nah, yang pengen saya tanyain lagi nih Bang Iqbal, setelah keluar dari tempat penjaga lingkungan setempat, habis itu Bang Iqbal kerja di project. Enggak, itu sempet nganggur, cuman lebih asik ke nongkrong sama teman-teman di tempat ya. Ada suatu proyek. Jadi lebih ke situ aja, saya lebih bantu-bantu lah. Oh. Bantu-bantuin. Dan itu juga ditampakin juga Bang Iqbal. Ditampakin itu. Sampai di rumah pun Bang Iqbal istirahat, tetap diganggu. Itu saya itu pas yang di Gardu itu emang gak jauh dari rumah ya. Yang saya bilang saya habis ngambil kayu itu, saya mau ke pos. Itu Gardu dekat sekolahan, itu nggak jauh dari rumah saya. Ada berapa kilometer ya, 10 meter lah dari situ. Ya itu deketan emang. Pabrik roti pun di situ nggak jauh dari rumah saya. Di situ. Nah, kayaknya suka sekali nih makhluk astral dengan Bang Iqbal nih. Apa Bang Iqbal punya sesuatu kali ini Bang Iqbal yang bisa? Kalau dibilang punya sesuatu sih nggak punya apa-apa. Saya juga emang sama-sama ya kita manusia biasa, kita percaya aja kalau dia ada. Cuman ya selagi kita nggak ganggu ya jangan ganggu lah. Dan sampai sekarang tuh Bang Iqbal masih suka di. Kalau buat sekarang sih udah enggak sih, kalau cuman kalau kayak suara-suara apa ya, ayam dah, selebihnya ayam itik kalau malam. Cuman ya saya bicaranya ya kalau itu itu piaraan orang mungkin. Jadi tetangga saya nggak ada yang miara ayam, cuman di beberapa rumah ke depan itu memang ada yang miara ayam, cuman ini di jam satu itu ada ayam. Memang kalau jam 1 sering saya nongkrong di teras depan jalan rumah. Di waktu saya lagi nyantai di depan rumah, ya sering kali tuh yang namanya suara anak ayam. Mungkin itu kayak lebih ke kuntilanak kali ya. Itu doang sih yang saya sering denger sama ngelihat itu ya. Itu emang ada, itu semua di tempat kayak bangunan kosong yang tadi saya bilang. Terus di dalam komplek yang ada kebunnya, ada di seberang ada komplek yang pernah ada pesugihan, sama di lapangan anak kecil yang lari ke musola. Situ udah teman-teman pun udah pada kebukti kalau di situ emang ada. Jadi saya ya nggak kuat ya di situ doang buat kayak keliling. Nggak kuat saya, makanya saya saya urusin aja lah. Oke, terima kasih nih Bang Iqbal nih. Pesan bisa nggak nih Bang Iqbal untuk yang terakhir kalinya berikan kesan pesannya untuk sobat Magenta di rumah nih Bang Iqbal nih. Mau di mana kita berada, percaya nggak percaya, kita harus percaya kalau itu ada makhluk astral itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah menghiraukan itu apa. Intinya kita percaya diri kalau dia ada, ya kita sopan-sopan aja. Itu aja sih. Oke, Bang Iqbal, bahwa makhluk astral selalu ada dan selalu berdampingan dengan kita ya Bang Iqbal. Benar. Tergantung kita menyikapi dia dari mana Bang Iqbal ya. Benar. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Siap Pak, sama-sama. Kisah mistisnya. Sama-sama Pak. Semoga sehat selalu Bang Iqbal. Amin. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang mau subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber seperti Bang Iqbal, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.